sama-sama kita kerjakan bisnis ini. Ketika saya bekerja dulu 8 jam, saya bisa menghasilkan penghasilan UMR paling banyak 5 juta. Di posisi saya di brand manager, saya bisa menerima income take home pay itu bisa 15 juta sampai 20 juta. It's okay. Tapi kalau di bisnis ini, saya yakin 100% Pak Henderson hari ini misalkan hanya mengerjakan bisnis ini 1 jam 2 jam. Pak Jenny, Pak Alam mengerjakan bisnis ini 1 jam 2 jam. Tapi penghasilannya bisa 1 miliar per tahun, artinya bisa mencapai angka 100 juta per bulan. Coba Anda bandingkan. 8 jam Anda bekerja, Anda dibayar 4 juta, 5 juta, 6 juta. Pak Alam, Pak Jenny, Pak Henderson, Bu Erika, Pak Uce itu mengerjakan bisnis ini 1-2 jam, tapi penghasilan mereka jauh lebih tinggi dari mereka yang mengeluarkan waktu mereka itu 8 jam sehari. Dan ini terbukti, dan ini ada buktinya. Saya tidak bicara tentang bisnis yang tidak ada buktinya. Berbeda ketika saya bertemu sama istri saya di Taman Bungkul ya. Kalau saya bilang supaya agak mesra ya, saya bilang Istana Taman Bungkul, Istanbul. Saya bertemu istri saya di Istanbul, tempat di mana orang sering membicarakan tentang bisnis miliaran yang hampir semua tidak bisa membuktikan bahwa itu bisnis betul-betul bisa menghasilkan. Pernah kan mendengar ada orang bicara tentang ini bisnis batu bara, bisnis yang gede, banyak sekali hasilnya. Hasilnya bisa 1M, 2M, bahkan 1 triliun dan lain-lain. Tapi ternyata kopi aja itu nitip Pak. Sorry bro ya, saya kopi tolong dibayarin. Ini padahal baru ngomong bicara omset bisnis 1 miliar. Nah, itu yang membuat saya, oh ini harus saya kerjakan. Nah, tapi 6 tahun yang lalu itu ada masalah Bapak Ibu. Masalah apa? Kami ini masih bekerja manual. Di awal-awal sebelum kami tahu namanya New Univision ini, kami bekerja itu seperti petani. Tanam sini, tanam satu. Yang kami harapkan adalah kami menanam sebanyak-banyaknya. Mungkin yang utara yang tumbuh, mungkin yang selatan yang tumbuh, mungkin yang barat yang tumbuh, mungkin dari semuanya hanya satu yang tumbuh. Kami lakukan itu selama hampir 2 tahun ketika ini kemudian berdiri. Akhirnya kami tidak lagi seperti petani yang memancing. Kami tidak lagi seperti nelayan yang mancing. Kami adalah yang memancing dengan jaring. Bisnis top online adalah jaring yang bisa memilih Anda memang ditakdirkan untuk menjadi tim kita sama-sama untuk merubah hidup kita di sini. Nah, Bapak Ibu semua, awal ini bisa berdiri. Kenapa saya bilang berdarah-darah? Karena kami masih mencari apa formula yang paling tepat, apa formula yang paling pas sehingga bisnis ini itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Allianz. Karena Allianz merubah konsep bisnis agency system ke 2014 ke bisnis system, maka kita harus berubah cara pandang melihat bisnis asuransi ini bukan lagi seperti yang tadi video Pak Alam putar, yang ada di Pak Alam di video tadi, tapi sudah menjadi sebuah bisnis yang menyenangkan, sebuah bisnis yang sekali jaring itu bisa menghasilkan banyak sekali hasil. Nah, ketika ini terjadi hasil mulai ada mulai peningkatan income dari kondisi bangkrut, dari kondisi yang betul-betul tidak punya tidak punya income, bahkan punya utang 1,2 kalau saya hitung dengan dengan aset yang akhirnya ikut hilang hampir 2M. Tapi dari bisnis ini 2019 semua utang saya alhamdulillah dikabulkan sama Yang Maha Kuasa untuk selesai. Bapak Ibu, jika saya berpikir bahwa utang 1,2 atau 2M ini bisa saya bayar dengan cara saya bekerja di kantor, maka saya bisa bekerja seumur hidup. Utang saya mungkin belum bisa terbayar. Nah, apa yang saya lakukan setelah adanya Univision? Yang saya lakukan setelah adanya Univision hanya beberapa hal. Yang pertama adalah kalau saya berdoa setiap hari kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebenarnya itu yang namanya doa saya itu semuanya dikabulkan Bapak Ibu. Semuanya dikabulkan. Hanya saja wadah yang saya siapkan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan itu
mungkin hanya segelas air yang diberi, yang saya siapkan. Padahal rezeki itu bisa segentok. Maka saya harus membesarkan wadah rezeki saya dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan belajar. Saya siap belajar, saya cari Pak Alam dimanapun Pak Alam berada. Saya minta ilmunya, saya curi diam-diam. Ya, curi diam-diam ini kalau Pak Alam malah senang gitu. Daripada diajarin langsung kan mendingan dicuri diam-diam. Bagaimana cara mencuri diam-diam ilmunya Pak Alam? Gampang, ada Univision Go. Di situ ilmunya Pak Alam saya curi. Pak Alam tidak tahu kalau saya sedang mendengarkan echonya. Pak Alam tidak tahu, Pak Jenik tidak tahu kalau saya sekarang sedang mendengarkan YouTube-nya. Mereka tidak tahu, tapi saya mendapatkan hasil, mendapatkan ilmu baru, dapat skill baru dari sesuatu yang sudah dikerjakan sama Pak Alam mungkin 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Nah, Anda yang masih baru di pelajari semuanya yang ada di bisnis ini, itu hanya lewat alat bantu yang memang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada alat bantu yang bisa kita siapkan untuk menyerap semua ilmu dari semua mentor kita, dari semua update kita, dari semua senior kita, pertanyaannya adalah apakah Anda siap belajar? Kalau memang Anda siap belajar, hal ini bukan menjadi hal yang mustahil lagi, semuanya bisa terjadi. Karena sebenarnya apa? Karena kalau tadi Pak Adianto bicara tentang bagaimana cara membuat menjadi MBIT, maka menjadi MBIT itu sebenarnya hanya bagian atau hanya hasil akhir dari proses yang dilakukan hari ini. Contoh, jika Anda mau menjadi MBIT, apakah harganya sama ketika Anda ingin menjadi BD? Seperti Anda beli mobil Mercy sama mobil City Car yang lain misalkan. Harganya beda, DP-nya beda, cicilannya beda. Kalau Anda mau menjadi seorang MBIT, maka Anda harus melakukan apa saja yang dilakukan oleh MBIT. Kalau Anda mau jadi BP, ya Anda tidak melakukan apa saja yang dilakukan oleh BP. Ini cuma sebatas bisnis yang ada contohnya. Anda mau ikut apa tidak? Kesalahan kita saat ini adalah kita berada pada state mental yang merasa bahwa diri kita ini itu bisa lebih di atas orang lain. Ini yang bisa membuat kita fail, kita gagal di bisnis ini. Nah, kemudian ketika kita mau menjadi MBIT, pertanyaan yang paling simpel itu adalah Anda bayar harganya, kemudian Anda lakukan apa yang harus dibuat jadi MBIT. Terus bagaimana caranya Pak? Caranya itu sangat simpel, sangat mudah. Kalau hari ini Anda punya franchise, Anda punya 60 cabang franchise, yang masing-masing per bulannya punya 1 juta omset. Bayangkan Bapak Ibu, jika Anda punya bisnis omsetnya cuma 1 juta, ini omset dari Bapak Ibu, bukan profit. 60 cabang Anda punya omset 1, maka 1 tahun ke depan Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar. Artinya, kalau ada contohnya, ada jalannya, ada go map-nya, ada startup-nya, ya ini semuanya kembali kepada Anda. Apakah Anda hari ini siap untuk belajar atau siap untuk diajari? Karena bisnis ini bukan tentang seberapa banyak omongan yang Anda berikan, tapi adalah seberapa banyak yang Anda ingin dengar. Bisnis ini hanya tentang apa yang ada di antara dua telinga Anda. Anda mau rendahkan hati Anda mau belajar atau tidak. Nah, terakhir dari saya, jika bisnis ini begitu dahsyatnya hasil akhirnya, pertanyaan saya adalah, apakah Anda kalah sama pengemis atau pengamen di jalan sana? Saya kenapa bilang pengamen? Karena saya pernah melakukan. Ketika saya ngamen di jalanan, mengharap Rp1.000, Rp500 dari pengendara. Ketika orang tidak memberi, saya tidak berusaha, saya ke belakang lagi. Saya cari pengendara yang lain, tidak diberi, saya cari pengendara yang lain, tidak diberi, saya cari pengendara yang lain, tidak diberi, saya cari pengendara yang lain. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Tapi hari ini, jika Anda bekerja, jika Anda melakukan, hari ini Anda lakukan kemudian lakukan lagi. Tapi Anda bisa membahagiakan hidup Anda, membahagiakan keluarga Anda, membawa orang tua Anda umroh, membawa orang tua Anda haji, membeli rumah yang layak,
menyekolahkan anak Anda dengan layak, kenapa Anda harus berhenti? So teman-teman, kalau saya berterima kasih kepada orang yang mengajak saya di bisnis ini, cara saya berterima kasih kepada Pak Alam dan Pak Jenny adalah saya harus jadi orang terbesar, saya harus jadi tim terkuat dari Pak Alam dan Pak Jenny, dan saya harus menjadi orang yang mampu paling banyak membantu orang lain berhasil dan menikmati hasil dari bisnis ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oras bang. Thank you Pak Barus, sebuah pencapaian yang luar biasa sekali yang sudah di-sharingkan kepada kita semuanya. Semoga malam hari ini teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang telah diberikan oleh Pak Barus pada kesempatan. Thank you Pak Barus. Sama-sama. Berikut teman-teman, satu lagi sosok yang saya kagumi, sosok yang sangat luar biasa, malam hari ini juga akan sharing kepada kita semuanya. Dan tentu saja beliau adalah mantan direktur dari 4 perusahaan, ya, dan beliau pernah menjalankan bisnis network marketing di 25 perusahaan, dan dia bergabung di Alias pada tahun 2013 pada kondisi yang hancur atau bangkrut. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kalau tadi Pak Andrianto bercerita tentang MDIT, beliau adalah seorang MDIT dengan penghasilan 1 miliar lebih per tahunnya, dan beliau memiliki aset bisnis lebih dari 20 miliar. Bapak Ibu, banyak sekali pencapaian beliau, mulai dari pencapaian CPC nasional juara 1. Beliau juga pernah menjadi top DB Challenge Malaysia Indonesia, dan beliau juga pernah mendapatkan Premier USA, yaitu trip ke Los Angeles Amerika. Dan malam hari ini, sebelum saya memperkenalkan beliau kepada Anda, kita saksikan dulu video profile berikut ini. Ada yang unik dari perilaku agen asuransi Indonesia. Mereka sering cerita tentang orang sakit, cerita tentang keluarga yang meninggal, cerita tentang temannya yang bangkrut, dan kecewa karena terburu sakit sebelum bayar uang setoran premi. Setelah menjalaninya, akhirnya saya mengerti. Anda tahu nggak kenapa? Karena kami mengerti betapa besar cinta pasangan kita. Di awal pernikahan, mereka rela hidup susah dan pas-pasan. Dan kami memahami bahwa pertengkaran keluarga seringkali karena alasan sepele. Apalagi karena soal uang. Kami bersyukur memiliki teman-teman yang baik dan tulus. Kami tahu mereka bekerja keras karena keluarganya begitu berharga. Dan kami tidak ingin mereka bimbang dan kebingungan mencari solusi keuangan saat keluarganya sakit, padahal bisa mereka persiapkan sejak awal. Itulah sebabnya saya sering mengingatkan pentingnya memiliki perlindungan. Kami khawatir tidak bisa membalas budi baik orang tua yang sudah membesarkan dan merawat kami. Kami semua memiliki mimpi yang indah tentang masa depan. Indahnya bersama anak, liburan keluarga di tempat indah hingga ke luar negeri, hingga masa depan pendidikan anak-anak kami. Dan kami sadar bahwa segala sesuatu yang berharga tidaklah gratis. Kami percaya bahwa masa depan kami akan dilanjutkan oleh anak-anak kami kelak. Karena itulah mereka layak meraih bintang gemilang agar hidupnya lebih baik dari kami saat ini. Kami harus bekerja lebih keras, mempersiapkan masa depan mereka, sehingga kami harus menjaga dan melindungi finansial kami untuk mereka. Lihatlah senyum manis mereka, lihatlah ketawa lepas, tanpa beban melangkah dengan percaya diri. Biarlah kami menyiapkan segala sesuatu.
kami sama dengan Anda. Kami memiliki cinta. Baik teman-teman, itu tadi sebuah video profile dari beliau yang tentunya semoga malam hari ini beliau bisa menginspirasi kita semuanya. Teman-teman, kita sambut Double Diamond Business Partner MDIT Bintang 1, the one and only Bapak Muhammad Saiful Alam. Selamat malam Pak Alam. Selamat malam. Apa kabar sama? Apa kabar Pak Alam? Oke. Siap, monggo Pak Alam. Rekan-rekan semua, sahabat Ambiar, ya, sahabat semangat. Perkenalkan, latar belakang saya mantan direktur di 4 perusahaan dulunya, dan saya pernah berpengalaman di industri network marketing selama 25 tahun. Yang memperkenalkan saya kepada bisnis ini adalah mentor saya, Bapak Jenny, seorang pengusaha tambak emas yang tidak saya sangka ternyata akhirnya membantu kami semua untuk punya masa depan yang lebih baik. Nah teman-teman, Anda tadi sudah melihat banyak bukti ya dari berbagai macam latar belakang. Ada pengusaha distribusi, ada produser program TV, ada manajer pelayaran, ada atlet, ada mantan direktur, ada dokter, dan Anda lihat di room ini ada 450 orang lebih yang masuk di ruangan ini. Pertanyaannya buat Anda, apa yang bisa Anda pahami? Apakah mereka masuk di bisnis ini karena mereka sedang sial atau sedang bangkrut? Ataukah justru karena mereka saat ini telah belajar dari pengalaman kegagalan? Dan saya percaya mereka semua ini memiliki pendidikan yang cukup baik. Mereka mampu memahami fakta dan data. Apakah program proteksi dan asuransi ini adalah sesuatu yang berharga untuk keluarga atau tidak? Ya. Jadi Anda yang menyimpulkan bisnis ini apakah potensinya ada atau tidak? Ya. Nah mungkin Anda berpikir, gimana Pak kalau saya jalankan persepsi masyarakat tentang asuransi kan masih belum baik, bahkan ada yang cenderung negatif. Ya. Nah industri asuransi ya di kondisi corona saat ini justru menjadi sesuatu yang sangat diperlukan, menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah keinginan. Ya, mungkin ada di antara Anda yang berpikir tentang, wah gengsi Pak, saya Pak menjalankan bisnis yang apa kata orang, saya pejabat, saya seorang pengusaha, masa jualan asuransi. Teman-teman, Anda perlu tahu ketika kita bisa mewariskan miliaran dan kita mempunyai dana yang cukup besar karena kita menolong teman-teman kita terhindar dari risiko kebangkrutan, bukankah itu adalah sesuatu yang bergengsi? Ya. Wah saya nggak punya pengalaman Pak, saya itu nggak pernah marketing, saya nggak bisa ngomong ya. Ini ada catatan saya. Justru karena itulah Anda perlu bergabung di bisnis ini, karena bisnis ini tidak membutuhkan pengalaman. Yang dibutuhkan dari Anda adalah kemauan, kerelaan untuk dibimbing. Anda melakukan SOP-nya. Ya. Nah, saya tidak pernah punya pengalaman di industri asuransi, tetapi saya bisa menjadi bisnis partner itu hanya dalam waktu 1 minggu saja. Mengapa? Ini alasannya. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ini alasannya. Mengapa saya bisa 1 minggu bisa menjadi seorang bisnis partner? Ya, ini. Ini alasannya. Ya. Jadi pada tahun 2013, ya, itu saya dulu memiliki profesi penjual yang cukup sukses untuk barang-barang elektronik ya. Jadi saya jual HP, ya, jual radio, jual TV, jual laptop untuk beli beras. Karena memang kondisi saya pada waktu itu sedang tidak baik. 10 tahun saya menikah, saya tidak punya keturunan, akhirnya istri saya mengandung, diizinkan oleh Tuhan, dan kemudian akhirnya anak saya lahir tapi tidak diizinkan pulang. Dan itu membuat hidup kami berubah 180 derajat ya, yang dulunya dari ada menjadi minus. Ya, ini anak saya, Ale, ya, dialah yang menjadi cikal bakal awal mula saya masuk di bisnis ini. Saya tidak suka asuransi, semua orang kalau nawari saya asuransi saya suruh pulang, dan ternyata saya harus bayar sendiri. Saya jadi perusahaan asuransi, sehari saya harus menyiapkan dana kurang lebih sekitar 5-8 juta di luar penanganan.
1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai akhirnya seluruh harta aset yang kami miliki habis. Dan setelah itu anak saya tutup usia 7 tahun, dan itu pukulan yang sangat pahit buat kami, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi sekarang gimana Pak caranya saya bisa menjadi BP dalam waktu yang singkat? Ya, BP dalam waktu singkat itu sebenarnya masalah mudah. BP itu bukan 25 jutanya. BP itu hanya masalah keputusan. Kalau Anda sudah punya mau, maka 1000 jalan Anda akan ketemu. Ya, selama Anda punya tujuan, maka Anda akan bisa ketemu jalan keluarnya. Nah, untuk bisa menemukan caranya, beberapa hal poin penting yang mau saya sampaikan kepada Anda. Nomor 1, soal impian. Ya, jadi caranya adalah mari kita ingat kembali impian kita. Apakah ada di dalam hidup Anda sesuatu yang belum bisa Anda capai? Terus apa yang Anda lakukan kalau Anda belum bisa capai? Apakah Anda apakah Anda sudah mencapai tujuan finansial Anda nggak saat? Kalau belum, kira-kira bagaimana cara? Apakah Anda mau bertahan dengan pekerjaan dan penghasilan Anda saat ini, ataukah Anda harus mencari solusi yang lain? Apakah Anda saat ini membutuhkan untuk mengelola keuangan Anda menjadi lebih baik? Karena orang punya penghasilan banyak, belum tentu dia punya saving besar. Saya dulu penghasilannya semakin besar, tetapi pengeluarannya tambah banyak. Perlu nggak kita belajar bagaimana mengelola keuangan kita? Ya. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak tentang asuransi, tetapi yang saya mengerti, asuransi tidak ada sangkut pautnya dengan Anda sakit atau Anda tutup usia, karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Asuransi adalah sebuah tools, sebuah instrumen bagaimana money management Anda, money management, mengelola keuangan Anda. Ya. Nah, memang akan jauh lebih menyenangkan mengeluarkan uang, sebagian orang ya, mengeluarkan uang untuk belanja daripada untuk mengelolanya. Tapi yang saya percaya, orang sukses itu fokusnya bukan kepada proses yang menyenangkan, tapi dia fokus kepada hasil yang menyenangkan. Nah, mari kita lihat lagi kondisi kita. Apakah Anda kondisi saat ini, di kondisi corona ini, membutuhkan income tambahan atau bisnis baru lagi tidak? Sebelum Anda memutuskan untuk menutup bisnis lama Anda karena mungkin banyak perusahaan yang sedang tutup, mari kita lihat fakta-fakta yang ada di industri ini. Ya. Anda tidak suka asuransi, tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi Anda no choice. Pilihannya adalah Anda kalau nggak mau bayar asuransi, maka Anda harus bayar klaimnya. Kalau Anda nggak mau bayar klaimnya, maka Anda harus bayar preminya. Nah, kemudian siapa yang harus Anda proteksi? Apakah Anda sebagai tulang punggung ingin cari income, ataukah anak Anda yang saat ini belum punya penghasilan, atau justru semuanya? Dan berapa yang ingin Anda proteksi? Ini pertanyaan-pertanyaan penting buat Anda ya. Nah, kalau Anda mau punya proteksi yang besar, ya, Anda kalau disuruh milih mana? Saat sakit, Anda menerima santunan yang kecil, atau Anda jual aset, hutang sama orang dan bangkrut, atau yang ketiga, Anda menerima santunan yang besar dari perusahaan asuransi. Ya. Nah, kalau Anda yakin bahwa masa depan finansial Anda itu pasti akan di-cover oleh anak Anda, maka Anda tidak perlu asuransi. Tapi kita lihat anak kita tambah lama kan dia punya kehidupan sendiri. Bagaimana dengan menantu kita nantinya? Kita perlu punya proteksi untuk dirinya, sehingga kita tidak menyusahkan anak-anak kita nanti. Nah, tinggal kalau Anda memang mau berminat punya proteksi besar, pusing dari bayar preminya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana polanya supaya Anda bisa punya proteksi besar dengan gratis. Nah, ini adalah yang saya capai setelah saya menekuni usaha ini. Ini Anda lihat, tahun 2013 saya bergabung, kurang lebih 1-2 bulan ya setelah anak saya tidak ada. Ini Juni 2013, income yang saya terima 232 juta. Loh kok kecil Pak? Iya kecil, karena sesuatu yang awal itu pasti kecil. Tapi kalau Anda lakukan konsisten, pelan tapi pasti Anda akan capai. Nah, waktu itu di New Univision belum punya polanya. Jadi kita itu nawarin orang itu seperti agen door to door gitu kira-kira. Nah, sekarang jauh lebih mudah. Nah, kemudian saya mengambil keputusan. Di bulan November saya ambil keputusan, 1 minggu saya menjadi BP, dipromosikan bulan Desember, maka di bulan Januari awal, income saya naik sudah 6 juta. Ya. Kemudian 1 tahun kemudian income naik 14 juta. 1 tahun kemudian naik menjadi 23 juta. Dan begitu saya mengerti polanya, setelah saya belajar banyak dari mentor saya, Pak Jenny, akhirnya saya bersyukur bisa menjadi perwakilan dari Allianz, menjadi leader top recruiter AACI Award di Medan tahun 2016. Bukan karena saya minta, tapi karena sistemnya yang akan membuat Anda memiliki manpower yang besar, meskipun Anda masih dalam tahap belajar.
Nah, tahun 2017 ini mulai meningkat terus, sistem sudah mulai jalan, income naik menjadi 24 juta. Nah, tahun 2018 naik jadi 53 juta. Ya, tapi ini sekali lagi saya tidak ada niat untuk memamerkan Anda tentang penghasilan saya. Tetapi yang terpenting, apakah kalau Anda punya penghasilan ini dan ada orang yang mau menolong Anda, mau membimbing Anda sampai Anda punya penghasilan, apakah Anda bersedia? Ya. Nah, tahun 2019 kemarin, ya tahun lalu, ya saya bersyukur ya karena dukungan partner saya juga, dukungan mentor saya dan teman-teman yang luar biasa, income yang saya peroleh akumulasinya adalah sudah menjadi grossnya 88 juta per bulan. Income yang kita terima satu bulan itu 2 kali, ya tanggal 7 dan tanggal 23. Ini Anda bisa lihat gambar di depan. Dan disitulah akhirnya kami mendapatkan kesempatan ya untuk nongol di koran Kompas ya kemarin tanggal 15 Juli 2020. Anda bisa lihat di sini FDIT itu ada 383 orang. Peringkat tertinggi itu bintang 38, income 38 miliar. Nah, kira-kira Anda kurang apa lagi? Sekarang kita lihat kondisi corona seperti ini, ya income banyak orang yang turun. Mari kita lihat data di kontak. Ini datanya bahwa kayaknya karena banyak orang yang sakit, maka klaim yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi itu naik 4,1%, kurang lebih sekitar 30 dari 34 triliun naik menjadi 35 triliun. Nah, kemudian jumlah nasabahnya anehnya naik jadi 20%. Nah, kalau naik 20%, saya tidak bisa bayangkan bagaimana ke depan. Teman-teman kita punya teknologi yang luar biasa namanya Univision Group. Anda bisa belajar, Anda bisa praktek jalankan bisnis ini sambil dapat income itu dari rumah. Karena itu teman-teman, kuncinya adalah bagaimana Anda bisa merelakan hati Anda untuk melihat sekali lagi data-data. Setelah acara ini berakhir, Anda coba hubungi pengguna Anda, tanyakan hal-hal yang menurut Anda itu berat untuk Anda lakukan. Jauh kami lebih menghargai Anda karena Anda jujur ya dengan kondisi Anda, karena nanti akan kami berikan solusinya. Nah, yang terakhir dari saya, jika dulu menjalankan bisnis ini sulit ya, tapi sekarang menjadi mudah. Untuk bisa punya kehidupan yang luar biasa, menjadi punya kebebasan finansial dan waktu, freedom is not free. Nah, karena itulah teman-teman, mudah-mudahan ini adalah jawaban dari doa yang Anda panjatkan kepada Tuhan, karena kalau Anda sudah siap, gurunya pasti akan datang. Dan mari kita sukses bersama-sama melalui bisnis ini bersama New Univision. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam, teman-teman boleh kasih applause lewat media yang ada, dan tentu saja sekali lagi semoga pencapaian-pencapaian beliau bisa menular kepada kita semuanya. Dan tentu saja malam hari ini cukup sekian untuk acara Business Talk Online. Tetapi teman-teman, kami masih mempersiapkan beberapa agenda acara yang nantinya Anda bisa ikuti. Business Talk Online ini akan hadir setiap Selasa, dan Selasa depan ini akan hadir para Srikandi New Univision yang akan juga memaparkan kepada Anda tentang kesuksesan mereka. Dan ada sebuah pertemuan bersara juga yang nantinya akan kami hadirkan pada bulan Agustus pada tanggal 11. Sekali lagi teman-teman, catat tanggalnya, simpan, bila perlu kasih alarm. Untuk tanggal 9 Agustus nanti akan hadir Core Vision, pertemuan bersyarat tentunya buat Anda yang telah menjadi bisnis partner atau menjadi partner alias dalam namanya New Univision. Syaratnya adalah
Anda memiliki nasabah berapapun preminya, dan atau Anda memiliki agen baru untuk bisa mengikuti acara Foundation. Baik teman-teman, pertemuan malam hari ini sungguh luar biasa sekali, dan ucapkan terima kasih banyak untuk semua edukator, untuk semua pembicara, dan juga untuk seluruh tim New Univision di belakang layar yang telah mempersiapkan sebuah persembahan bisnis online untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya itu pelayanannya meluas kan dia gitu.